Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Saudara, Marta sangat berduka. 4 hari yang silam, Lazarus, saudara laki-lakinya, meninggal dunia. Tuhan Yesus bersabda kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam bahasa Yunani, ego eimi, he anastasis, kai he zoe. Ego eimi, he anastasis, kai he zoe. Kata ego berarti aku, sedangkan eimi berarti aku adalah. Meletakkan ego, aku, bersama eimi, aku adalah, bertujuan memberi penekanan pada subjek. Maksudnya, aku, iya, akulah, aku, iya, aku adalah. Itu berarti, saudara, aku bukan yang lain. Aku tiada yang lain. Hanya aku. Ya, aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan yang lain. Lantas, saudara, apa artinya? Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan yang lain. Apa maknanya bagi kita? Pertama, saudara, kebangkitan adalah sebuah peristiwa adikodrati, supernatural, yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Dari kematian, dalam arti hidup dalam kegelapan, diperbudak dosa karena terpisah dari Allah, menjadi kehidupan dalam arti hidup dalam terang atau kebenaran, dan menikmati kasih, damai, dan sukacita karena bersekutu dengan Allah. Kebangkitan, demikian juga kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, memiliki sisi kekinian dan sisi masa depan. Sisi kekinian bersifat rohani. Realitasnya, kita bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Sisi masa depan bersifat ragawi. Kita yang telah mengalami kebangkitan yang bersifat rohani akan mengalami kebangkitan yang bersifat ragawi saat Tuhan Yesus datang kembali. Dengan tubuh kebangkitan yang tidak lagi tunduk kepada duka cita, penderitaan, dan kematian, kita akan hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah dan semua anak-anaknya. Kedua, saudara, kebangkitan dan kehidupan ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan dan mengaruniakan kehidupan. Ia datang ke dalam dunia untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes 11 ayat 52. Artinya, ia datang untuk menyelamatkan semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 6 ayat 37 dan 39. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, ia membangkitkan mereka dari kematian rohani. Yohanes 5 ayat 25. Kemudian ia mengaruniakan kepada mereka hidup atau hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Berlimpah-limpah dengan kebenaran dan kasih, damai dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah.
Itulah hidup yang sejati. Kelak Tuhan Yesus juga akan membangkitkan mereka dari kematian ragawi. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, sabda Tuhan Yesus. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah kita termasuk di antara mereka, yaitu semua orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus? Bagaimana kita mengetahuinya? Jawabnya, kita terbilang di antara semua orang yang telah diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, sabda Tuhan Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Percaya kepada Anak, yakni Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu bukan sembarang percaya. Kata-kata yang diterjemahkan percaya kepada dalam teks Yunani adalah pistiwein eis. Pistiwein eis. Istilah ini secara harafiah berarti percaya ke dalam. Maknanya mempercayakan diri seutuhnya, total, badan dan jiwa, hidup dan mati kita kepada Tuhan Yesus. Dengan jalan itu, kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Dan kita pun dapat mengetahui bahwa kita adalah miliknya atau domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, 15. Atau sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Setelah menjadi miliknya, kita pun mengerti bahwa kita bisa datang kepada Tuhan Yesus melalui iman dan pertobatan. Oleh karena ditarik oleh Allah. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 37. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, sabdanya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Saudara, disinilah pemilihan kasih karunia yang merupakan misteri anugerah Allah terkonfirmasi dalam iman yang mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus. Ketiga, saudara, kehidupan yang kita peroleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah suatu jenis kehidupan yang tidak dibatasi oleh kematian. Kita yang telah mengalami kebangkitan secara rohani oleh firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa, memiliki hidup yang kekal. Dikatakan kekal karena hidup tersebut tidak takluk kepada kebinasaan. Sebab hidup tersebut terhubung langsung dengan Allah. Hidup yang kekal adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup atau kehidupan macam ini, saudara, tidak dibatasi oleh kematian ragawi. Kita hidup sementara secara ragawi akan mati. Kita tetap hidup meski secara ragawi sudah mati. Kita akan tetap hidup sejak tubuh ragawi kita yang telah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Dalam persatuan dengan Tuhan Yesus, saudara, hidup kita tidak dibatasi oleh kematian. Kita hidup di dalam Dia, sumber sejati hidup kita. Kita hidup di dalam Dia, sumber hidup yang sejati. Maut atau kematian sama sekali tidak berkuasa
atas Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, tidak dapat memisahkan kita dari Allah untuk selama-lamanya. Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya. Jelaslah saudara-saudara, inilah penghiburan sejati kita. Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ia telah membangkitkan kita dari kematian rohani dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dalam kehidupan ragawi kita sekarang ini, kita sudah memiliki dan menikmati hidup yang kekal itu. Dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam kebenaran dan kasih. Hidup dalam damai dan sukacita. Hidup yang kekal ini tetap kita miliki, tetap kita nikmati di rumah Bapa, kendati kita mati secara ragawi. Kelak, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dari kematian ragawi pada akhir zaman, supaya dengan tubuh dan jiwa kita seutuhnya, kita boleh menikmati hidup yang kekal itu untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang begitu besar dalam Tuhan Yesus. Mari kita perteguh iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita pererat persekutuan kita dengan Allah. Mari kita setia kepada Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan kebenaran, damai dan sukacita berlimpah-limpah dalam hidup kita. Terpujilah Allah.